Baik, kami dari kelompok 3 pembelajar, Bu Nur Huda, Bu Nike, Bu Sefriani, Pak Henda, dan Bu Dolwisa. Naskah role-play mentoring PPL PPG yang dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pra-kegiatan, kegiatan, dan pasca kegiatan. Berdasarkan konsep tahapan mentoring dari tabel 2.2, panduan mentoring PPL PPG dengan fokus pada pre-conference yang terdiri dari persiapan dan negosiasi, conference, observasi dan dokumentasi, dan post-conference, proses tumbuh dan penutupan. Naskah role-play mentoring PPL PPG, latar ruang virtual. Tokoh pertama ada Guru Pamong, Pak Henda dan Ibu Dol. Dosen pembimbing lapangan ada Bu Laila dan Bu Nike. Mahasiswa PPG, Riri dan Nur Huda sebagai teman sejawat. Tahap 1, pra kegiatan, pre-conference. Fokusnya persiapan dan negosiasi, yaitu mempersiapkan diri, membangun citra, negosiasi tujuan, dan menyepakati kontrak. Mulai Pak Henda mudah di depan layar virtual masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat Pak Henda, Bu Doli, Bu Dike. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ibu Laila. Gimana Ketemu kabar di Ibu? sini kita ya. Alhamdulillah juga Pak. Nih hari ini kita mulai apa ya Bapak Ibu sesi pre-conference ya untuk praktek mengajar Riri dan Huda ya minggu depan. Tujuannya adalah kita memastikan semua siap dari semua perangkatnya dan menyepakati bagaimana nanti fokus pembimbingan ini. Betul begitu, Pak Henda? Iya Ibu. Sebelumnya selamat siang Ibu Laila sama Ibu Nike. Selamat siang, Bapak. Ini sebelumnya Ya, kami Pak minta maaf Henda. ya Ibu karena kita hanya bisa bertemu di layar virtual saja karena ada terkendala untuk bisa bertatap muka langsung gitu Ibu ya. Di sini kami sudah merefleksikan peran sebagai mentor yang ideal Ibu, yaitu yang bisa mendorong profesional agensi mahasiswa. Kami siap mendengarkan rencana Riri ke depannya. Nanti Ibu Dol bisa menambahkan, Ibu. Baik, Pak Henda. Betul, Huda dan Riri. Kami ingin menjadi mentor yang mendukung proses belajar mandiri kalian, bukan hanya menilai. Silakan Riri, bagaimana rencana dan targetmu ke depannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan guru Pamong telah menyempatkan untuk hadir di ruang virtual kita dalam rangka menilai bagaimana pembelajaran mandiri yang saya lakukan. Baik, Bapak Ibu, rencana mengajar saya adalah tentang materi teks prosedur untuk kelas 10. Nah, target utama saya adalah siswa mampu merancang teks prosedur dengan langkah yang sistematis. Namun, saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas saat kegiatan diskusi kelompok. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Oke, bagus. Riri ini sudah mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan. Untuk sesi mentoring ini, mari kita ubah target itu menjadi SMART goal. Usul Bapak Ibu, bagaimana jika Ya. target Riri menjadi Riri akan menerapkan 3 strategi? Jadi pengelolaan kelas yang telah disepakati ini untuk meminimalisir distraksi siswa saat diskusi kelompok sehingga mencapai 80% keterlibatan secara aktif. Baik, sepertinya saya sepakat dengan Huda. Terima kasih atas usulannya.
Mungkin saya akan fokus pada 3 strategi. Yang pertama itu adalah timer visual, kemudian pembagian peran kelompok, dan ice breaking transisi. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Baik Riri, sebagai mentor, kami sepakat fokus observasi kami adalah pada implementasi 3 strategi pengelolaan kelas itu ya. Selain itu, tentu saja keterlaksanaan RPP yang telah kamu buat dan aktivitas belajar siswa nantinya. Oke, dari hasil diskusi kita, sepertinya Riri sudah siap ya Bapak Ibu Pamong dan Ibu dosen PPL dari RPP dan bagaimana nanti aktivitas belajar mengajarnya. Jadi kesepakatan kita sudah tercapai untuk kontrak. Kami akan melakukan observasi dan mencatat data objektif. Catatan kami akan menjadi bahan diskusi post conference. Tahap 2, kegiatan conference. Fokusnya pada observasi dan dokumentasi. Aktivitas mengamati aktivitas belajar siswa dan keterlaksanaan RPP. Mengumpulkan data objektif. Pak Henda dan Bu Laila duduk di belakang ruang virtual dan mencatat. Baik, anak-anak, mungkin hari ini Ibu akan bagi kelompok ya untuk membuat teks prosedur. Nanti kita akan menyusunnya secara sistematis. Untuk itu Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada 5 orang, kelompok kedua 5 orang, dan kelompok 3 5 orang. Baik, silakan berdiskusi Ananda semua. Ibu Laila, Riri kayaknya sudah membagikan peran dengan jelas, Bu. Itu salah satu strateginya loh, Bu. Iya, tapi saya lihat Pak, saat kelompok 3 ini mulai gaduh, ada kelompok yang gaduh, jadi Riri hanya melihat tanpa intervensi, timer visualnya juga sudah habis, tapi transisinya tidak segera dilakukan. Nah, itu gimana itu ya, Pak Hendra? Mungkin nanti bisa kita catat aja Ya, untuk Bu data Nike. objektif untuk kelompok 3 dan waktunya kayak gitu, Bu. Mungkin ada tambahan Ibu Dol? Iya, Baik Pak Henda, Bu Nike, strategi ya. ice breaking transisi setelah 30 menit diskusi tidak dilakukan. Ada 2 orang siswa di kelompok 1 yang sibuk dengan ponsel mereka. Ini area yang perlu didokumentasikan untuk refleksi Riri. Ya. Ini anak-anak kelompok 3 ini sepertinya punya ide yang menarik ya. Ibu senang sebetulnya Ananda punya ide atau berdiskusi, tapi mungkin kita akan atur waktunya agar kita bisa mempelajari teks prosedur dengan baik dan yang lainnya bisa mendengarkan. Jadi nanti kita atur waktu di luar jam pelajaran ini ya. Setuju ya? Riri mencoba mendekati kelompok yang gaduh, mengingatkan secara personal, dan melanjutkan presentasi kelompok. Observasi dan dokumentasi berlanjut hingga akhir pembelajaran. Tahap ketiga, pasca kegiatan, post conference. Fokus pada proses tumbuh dan penutupan. Refleksi, umpan balik, dorongan, menyimpulkan ketercapaian, dan tindak lanjut. Semua tokoh kembali berkumpul di ruang virtual setelah siswa pulang. Oke, sebelumnya selamat ya Riri. Praktik mengajar hari ini selesai. Sekarang kita fokus, kita masuk ke post conference. Jadi silakan Riri merefleksikan dulu bagaimana perasaan Riri sekarang tentang praktek hari ini, khususnya terkait tujuan Smart Goal-nya Riri. Baik, terima kasih banyak Ibu. Hari ini saya lumayan grogi ya Ibu, karena Gak biasanya apa-apa. saya ini mengajar disaksikan oleh Bapak dan Ibu DP.
dan Guru Pamong. Jadi Bapak Ibu, secara umum saya merasa materi sudah tersampaikan. Namun saat diskusi kelompok, saya merasa gagal dalam mengatur dan menerapkan ice breaking transisi. Jadi saya fokus pada kelompok yang gaduh dan lupa waktu. Jadi pengelolaan waktu saya masih perlu diperbaiki sepertinya, Ibu. Nah, Begitu. sikap yang seperti itu ya, Ri, yang Bapak suka dari kamu, itu ada refleksi yang jujur dan kritis, Ri. Bagus. Kami mencatat bahwa ada dua strategimu, yaitu timer visual dan pembagian peran, sudah berjalan sangat baik dan membantu sebagian besar kelompok untuk fokus pembelajaran. Itu adalah kekuatanmu, komunikasi personal yang menenangkan. Betul. Namun kami mencatat intervensi pada kelompok 3 terjadi pada menit ke-25. Sementara timer visual sudah selesai di menit ke-20. Gapnya adalah kontrol diri di dalam merespon beberapa masalah sekaligus. Bagaimana? Baik, mohon penyerangan saya. Jadi untuk tindak lanjutnya, saya akan membuat catatan kecil di meja tentang prioritas intervensi agar saya tidak pada satu kelompok saja. Jadi saya akan mengintegrasikan kembali strategi ice breaking transisi di RPP saya berikutnya. Begitu kira-kira Ibu. Oke, itu ide yang sangat bagus sepertinya ya, Ria. Semoga nanti bisa terlaksana dan ini juga menunjukkan kemampuan Riri untuk menyesuaikan strategi belajar. Nah, sebagai DPM dan guru Pamong, eh, kami tentu berharap supaya Riri terus berfokus pada kekuatan dalam komunikasi yang positif dan gunakan kegagalan ini sebagai bahan bakar atau bahan acuan untuk memperbaiki agar lebih baik lagi. Ingat, self-regulated learning adalah siklus. Jadi Riri bisa memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Baik, Bapak Ibu semua, Riri, mari kita simpulkan kembali. Jadi tujuan SMART Goal-nya tercapai sebagian 2 dari 3 strategi yang berhasil mendorong keterlibatannya. Tapi perlu kita penyempurnaan implementasinya. Tindak lanjut untuk praktik mengajar berikutnya adalah Riri akan mencoba lagi SMART Goal yang sama dengan penambahan strategi prioritas intervensi di RPP-nya ya, Ri. Baik, Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebagai rekan sejawat, saya akan membantu Riri juga membuat checklist prioritas intervensi itu, Bapak Ibu. Semangat ya, Riri. Terima kasih sudah membimbing lapangan, Bapak Ibu Guru Pamong. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan saya untuk belajar menjadi pengajar mandiri sehingga saya juga mendapatkan masukan-masukan yang sangat positif dan sangat berguna bagi saya. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Bapak Ibu guru berikan bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Amin. Sama-sama Riri, terus semangat ya. Kita merayakan Sama, keberhasilan Riri. kecil ini hari ini dan bergerak maju. Semoga nantinya kita semuanya bisa bertemu di luar layar virtual ini dalam keadaan sehat. Tentunya semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Itu saja Ibu Bapak, Ibu-ibu dosen, kemudian Riri dan Nurhuda untuk kegiatan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa Ya, kembali di sama-sama Pak Henda. kegiatan selanjutnya. Baik, Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Selamat ya, Riri. Selamat Riri. Ibu Riri. Semoga juga Ya. terus semangat ya untuk kalian berdua. Ibu. Ya.